jualan koran, punya Radar Tulungagung, jualannya di perempatan BTA. Oke. Saya dimarahin. Karena? Yang sama yang senior di situ. Mas, ini nggak boleh saya menjualan di sini. Kan saya namanya orang jualan, ya tadi kan nggak kelihatan ada orang jualan. Saya jualan di situ. Yang senior datang, saya dimarahin di situ. Oh siapa? Ada senioritas banget. Iya. Ini kawasan milik dia. Mungkin dia sudah terbiasa di situ kan. Menggunakan uang panas. Uang panas itu adalah uang supplier yang harusnya saya bayar. Kalau konveksi itu kan boleh bayar apa Mbak? Boleh bayar apa? Bayarnya boleh belakangan gitu lah. Boleh belakangan. Nah, gitu. Ada. Itu uang tak gunakan scale up, tak gunakan bangun garment dan sebagainya. Harapannya ya lancar kalau seperti tahun-tahun sebelumnya kan kalau Ramadan pasti habis, pasti nanti laku banyak gitu. Ternyata tahun itu Ramadannya Covid gitu. Jadi barang itu ada 30.000 set baju premium yang kemudian mangkrak. Bikin nama channel pertama saya L-Hub Studio. L-Hub Studio. L-Hub Studio. Iya, 8 bulan atau 7 bulan, nggak berkembang. Isinya apa itu? Itu kayak cerita-cerita Islami gitu. Cerita-cerita Islami. Oh, kayak ya meliput diri sendiri samain cerita gitu Mas? Bukan, jadi ngambil tausiah dari Ustadz gitu. Habis itu dibikin ilustrasinya gitu-gitu. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat teman-teman. Dan kali ini aku sudah kedatangan tamu spesial. Ini sebenarnya sebuah kehormatan ya, podcastnya Radar Tulungagung untuk kedatangan sosok ini, karena beliau ini adalah salah satu kreatornya YouTube channel yang penuh inspirasi dan subscribernya udah hampir 1 juta sekarang. Siapa lagi kalau bukan Mas Agung Hartadi, sosok di balik konten atau apa YouTube-nya Pecah Telur. Tepuk tangan dulu teman-teman. Selamat datang Mas Agung. Ya, terima kasih Mbak Intan. Luar biasa sekali. Ini kan biasanya Mas Agung tuh ada di balik layar gitu kan. Balik biasanya layar. Yang bertanya kepada orang-orang bisnis ini gimana caranya menjalankan bisnis. Sekarang dia Mas Agung. Biasanya tanya-tanya, sekarang ditanyain. Iya gitu. Kira-kira kenapa sekarang kok tiba-tiba di balik layar terus pengen di podcast, mau di podcast itu kenapa? Sekarang juga sudah di channel sendiri sudah mulai di depan sih Mbak. Jadi dulu kan memang di balik layar, bahkan programnya kan dokumenter ya, itu nggak kelihatan. Sekarang sudah ada mulai podcast juga, saya sudah mulai kelihatan juga. Di kamera, ya. Ada juga program monolog, jadi udah mulai kelihatan di. Dulu sebenarnya nggak pede dulu, nah sekarang udah mulai memberanikan diri di depan layar ya. Oke, dan hari ini kita pengen membahas soal di balik Pecah Telur itu sebenarnya ada apa? Struggle yang sudah dilalui sama Mas Agung untuk membangun Pecah Telur sampai akhirnya jadi channel yang sangat lumayan ini ya. Ini jadi acuan juga buat teman-teman yang ingin membangun bisnis supaya bisa belajar dari pengalaman banyak orang gitu. Betul. Luar biasa sekali. Tapi Mas Agung ini asli Tulungagung ya kan? Ya, benar asli Tulungagung. Asli mana Mas? Saya kelahiran Bandung Tulungagung. Ya. Kalau di Tulungagung itu Bandung ada M-nya ya. M-nya Bandung. Boyolali yo malih M. Boyolali, betul. Bandung Tulungagung, Desa Gandong. Oh, Desa Gandong. Gandong. Oke. Gandong, terus sekarang domisili di Sumber Kempol Tulungagung. Oke. Tetap tidak bisa meninggalkan Tulungagung. Oke. Tapi Gitu. Tulungagung bangga kok Mas punya. Banyak yang nggak tahu juga sebenarnya. Banyak yang nggak tahu Pecah Telur itu aslinya Tulungagung. Iya, aku awalnya juga teman-teman ngomongin Pecah Telur Ki, apa sih? Terus aku lihat, ini kok bagus banget, luar biasa, produksinya juga bagus, proper semuanya. Ternyata orang Tulungagung, luar biasa sekali. Tapi memang awal-awal dulu, memang belum bisa kita tanya-tanyain, tapi sekarang saya biasanya terinspirasi dari Pecah Telur. Nah, pembuatan konten kita emang jujur-jujuran aja ya. Beberapa memang agak terinspirasi dari pengambilannya Pecah Telur. Betul sekali. Ya, makasih banyak loh Mas. Sama-sama. Memang tujuannya untuk menginspirasi orang. Iya. Entah YouTube-nya atau entah isi kontennya. Oke, tapi nanti itu kita bahas juga. Siap. Mas. Lahir tumbuh di Tulungagung. Lahir tumbuh di Tulungagung. Kalau misal sekarang kerja digital, emang dulu sekolahnya apa sih? Jadi memang nggak nyambung sih Mbak. Jadi saya ini orang yang setiap jenjang pendidikannya nggak nyambung. Contoh ya, SD di SD negeri. Habis itu lulusnya harusnya di SMP. Saya di Madrasah Sanawiyah.
MTS kan udah nggak nyambung. Kalau lulusan madrasah harusnya kan ke MAN. Saya pindah ke STM, udah nggak nyambung lagi. STM saya jurusan mesin. Tunggu, SD-nya berarti SD mana, di Gandong kan? Swallow. Oh, di Swallow. Ya, deket. Jadi saya tuh Gandong yang perbatasan dengan Pakel, Swallow, ya Pakel. Jadi lebih dekat ke Swallow daripada ke Gandong. SD-nya di Swallow. Di Swallow. MTS-nya? MTS-nya di Bandung, MTS Negeri Bandung. MTS Negeri Bandung. Ya. Teman-teman, ini alumninya MTS Negeri Bandung. MTS Negeri Sekarang Bandung. jadi MTS berapa ya? MTS 4 Tulungagung. Oh iya sekarang iya namanya. iya. Luar Iya. biasa loh alumninya. Alumni MTS Negeri Alumni MTS Bandung, Negeri ya. Bandung. Ini loh MTS Bandung. Ini Orangnya loh. pecah. Orangnya pecah telur ternyata. Angkatan alumninya. angkatan ini berarti keluar ya? 2005. Keluar 2005. Ya. Bapak Ibu guru. Tapi sekarang mungkin Oh, masih ya. ngajar nggak ya sekarang, nggak tahu. Terus STM. STM. Jurusan? STM jurusan mesin di SMK Negeri 3 Boyolali. WOW. STM. Megaboy. Megaboy. Mega Boy. STM. Teknik STM, mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Teknik Lalu mesin. selanjutnya Setelah itu nggak nyambung lagi ya. Nggak, ya waktu itu STAIN namanya. STAIN, jurusan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ya, jadi Oke. terus nggak Blekutek di Blek- iya Blekutek Tulungagung. Tapi beda-beda. Yang pertama umum, terus Islam, terus STM, teknik mesin, habis itu Bahasa Inggris. Kan itu lintas apa ya? Lintas jurusan ya? Ya, ada lagi yang S2. S2-nya di mana? Jadi S2 itu sebenarnya saya nggak niat sekolah ya, bukan nggak niat sekolah, jadi nggak bener-bener meniatkan sekolah karena waktu S1 itu kan saya sudah lulus dan saya belum memiliki pekerjaan, belum berusaha ataupun belum memiliki pekerjaan, harusnya pulang. Jadi saya itu sejak STM sudah meninggalkan rumah. Jadi sejak STM itu saya sudah tinggal. Pertama tinggal di pondok waktu itu, Pondok Mia. Pondok Mia Pondok itu Mia. di Gedang Sewu. Habis itu setelah di sana 3 tahun, saya pindah ke masjid. Waktu S1 itu pindah di masjid. Marbot biasanya. Oh, Jadi di mana? Di Bagu, belakang kelurahan. Nama masjidnya apa? Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Bagu, belakang kelurahan. Mengabdi di masjid. Bukan sebenarnya pingin digaji aja. Iya. Jadi kalau kita ngekos kan bayar. Oke. Ya, kalau tinggal di masjid, kita sudah tinggalnya gratis, digaji. 300.000 rupiah waktu itu, 300 sampai Lumayan lah 400. Plus kalau makan dapat turahan makanan dari agnia-agnia sekeliling masjid. Sekeliling masjid itu kan orang-orang kaya ya. Jadi biasanya kalau masak itu banyak gitu. Jadi untuk uang makan ya terkurangi dari biaya dari itu orang-orang kaya. Kalau ini kan mau Ramadan ya. Wah, kalau Ramadan ini panen. Pasti nanti banyak amplop yang datang. Berarti Ramadan itu kalau dulu pas kuliah sangat dinantikan. Sangat dinanti-nanti. Momen Ramadan ini sahur dan buka terjamin plus dapat amplop. Malah nggak ngetoknya duit buat beli makan, malah kita dapat amplop. Tapi nuwun sewu, kenapa sih kok harus cari tempat yang gratis terus cari uang? Kenapa emangnya? Ya, jadi saya pertama juga dari keluarga yang biasa-biasa aja. Keluarga yang biasa-biasa aja. Ayah itu petani, ibu juga membantu ayah di petani. Dan saya dari kecil itu sudah terbiasa ibaratnya itu mencoba membantu ekonomi keluarga. Saya sejak SD itu sudah jualan es. Di sekolah ya, bawa es ke sekolah? Ya, bukan. Pas waktu libur itu, pas waktu libur, jadi di situ ada yang pedagang apa namanya? Jadi di SD1, SD2 itu ada tengah-tengah ada jualan umum, namanya Pak Sima waktu itu. Pak Sima itu waktu Minggu saya datang ke rumahnya Pak Sima, Pak saya jualan es gitu. Menawarkan diri? Waktu itu sudah ada perbincangan dengan Pak Simanya itu di pas waktu sambil es itu, Pak ini boleh dijualkan? Boleh Mas, ya gitu ya. Waktu itu saya lupa saya menawarkan diri atau ditawari Pak Sima. Intinya saya mengambil peluang itu. Nah waktu hari Minggu itu saya jualan es kelas 2 itu. Mulai keliling di Trenggalek ada namanya Gua Seriti atau area-area yang banyak ramai di hari Minggu. Itu saya jalan kaki gitu, tutut es gitu. Jalan kaki. Rumahnya kan dari Swallow terus ke sana naik kendaraan umum gitu? Enggak, jadi jalan kaki atau kalau agak jauh naik sepeda. Sepeda BMX waktu itu ya. Ada yang tahu nggak sepeda BMX? Iya tahu sih dulu. Nah itu sudah mulai jualan, jadi jualan es, jualan gambar juga waktu SD gitu. Saya nggak jualan itu kalau nggak salah SMP ya, SMP agak fokus. SMA juga udah mulai. SMA itu saya loper koran, STM.
STM. STM bisa loper koran. Loper koran. Loper koran. Koran apa itu waktu itu? Iya kayaknya korannya Radar sini tulang ya. agung. Aku nih loper kaki. Ini sebuah kebanggaan loh Saya ya. ngambilnya itu di itu loh, di perempatan ya, di perempatan Jepun ke timur dikit. Ya. Oh ya, arah itu koran sini, Mas. Ya. Iya, itu koran sini insyaallah. Saya perjuangan itu. Wah, luar biasa Nah, loh ini ya. saya tuh dulu itu gini, jualan koran, punya Radar Tulungagung, jualannya di perempatan BTA. Oke. Saya dimarahin. Karena Yang sama yang senior di situ, Mas ini nggak boleh saya menjualan di sini. Kan saya namanya orang jualan, ya tadi kan nggak kelihatan ada orang jualan, saya jualan di situ. Yang senior datang, wah saya dimarahin di situ. Oh siapa? ada senioritas banget. Iya, ini kawasan milik dia, mungkin dia sudah terbiasa di situ kan. Habis itu jualan di stasiun Tulungagung, nggak laku. Habis itu jualan lagi, ini yang menarik juga. Masih teringat di saya. Jadi saya jualan di perempatan yang ada apa itu? Yang searah kalau Al Munawar ke barat, habis itu ke utara ada perempatan apa itu namanya? 55. Ke utara. Oh, Kemuning. Perempatan, ya di situ. Kemuning. Nah, di situ itu ada seorang nenek-nenek, dia minta-minta. Saya jualan di situ. Dia melihat saya agak mulai nggak enak ya, karena mungkin dia terganggu jatah penerimaannya gitu. Terus tahu-tahu dia nyeletuk, "Sampeyan aja nang kene. Iki ibaratnya wilayah saya, karena ada sampeyan, saya jadi terkurangi pendapatannya." Oh, ternyata persaing saya itu bukan hanya dengan pemain koran, dengan orang minta-minta aja juga persaingan gitu. Nah, saya pergi kan. Saya tuh kasihan juga ya sama mbaknya. Saya ingin memberikan sesuatu. Waktu itu saya di situ saya ingat betul dikasih waktu itu berapa ya lupa ya. Intinya dikasih uang 10.000 atau 5.000 lupa. Kembaliin tak kasih, nggak mau. Buat kamu aja. Wah, saya senang banget kan. Senang banget ingin berbagi kebahagiaan itu dengan orang tua itu karena saya ambil pergi, tak kasih uang. Dilempar uangnya. Orang butuh duitmu. Gitu. Wah, ternyata ketika kita mau berbuat baik pun juga harus paham suasana dan sebagainya. Wah, ini dengan itu, oh iya, akhirnya pergi. Nah, setelah saya berhenti menjadi loper koran itu karena ketahuan teman sekolah. Mas Emon waktu itu, namanya ada Mas Emon itu di STM. Tahu pas saya jualan koran dan dijadikan bulian ketika di sekolah. Di sekolah. Wes akhirnya enggak usah wes. Mandek kae gitu. Mas Emon, Anda mematahkan semangat. Tapi lihat sekarang Mas Emon. Anda inginkan Halo Mas Emon. Enggak kok Mas Emon. Ya, masih berteman lah ya. Berteman semua, Oke, pernah jadi loper SMA. Ya. Terus kuliah di S1. Di S1 itu masih ada jualan juga waktu ya, waktu itu saya lebih ke itu, jasa pengetikan. Oke, Ya, karena jasa waktu pengetikan. kuliah banyak ya yang butuh pengetikan gitu. Sudah sama kadang-kadang kan teman-teman butuh vandel, tahu vandel ya, kayak piagam dari marmer itu atau itu biasanya yuk kolektif ke saya, habis itu saya yang carikan. Atau pas KKN teman-teman butuh apa, saya kolektif, habis itu saya cari vendor-vendor yang murah, habis itu saya ngambil sedikit tambahan. Jadi proyekan lah gitu, proyek pengetikan dan sebagainya. S2-nya tadi kan belum kesepil, tadi di mana S2-nya, Mas? S2 itu jadi S1 itu kan sudah selesai. Saya harusnya pulang karena orang tua juga nggak biasa lah, orang bukan nggak mampu banget ya biasa aja. Waktu kuliah pun juga saya semesteran aja dikasih sama orang tua. Kalau jajan harus cari sendiri. Setelah selesai saya harus pulang harusnya karena membantu orang tua di sawah kan gitu. Ya. Cuma saya tuh nggak ingin. Kayaknya aku nggak ada bakat di sawah gitu. Karena dulu waktu kalau di sawah kan otomatis nggak bisa jadi apa ya, ibaratnya kan bantu nyangkul atau bantu nanam padi dan sebagainya. Saya tuh dulu paling nggak bisa. Ya maksudnya itu di sawah biasanya orang kan tahan dari pagi sampai siang atau bahkan habis itu kembali lagi sampai sore. Saya itu 1 jam di sawah aja wes pulang gitu. Nggak betah nggak tahan, jenuhan gitu, jenuhan. Jadi nggak betah, jenuh, kayaknya nggak bisa, nggak boleh pulang. Maka saya kuliah. Jadi kuliah saya itu cari yang bayarnya boleh di belakang. Bayarnya boleh di belakang. Akhirnya saya di Uniska Kediri. Saya jadi lebih jauh lagi dong. Lebih jauh lagi. Saya naik bis waktu itu. Naik bis. Jadi bayar saya cuma 300.000 pendaftaran aja. Setelah itu harusnya per semester sekitar 4 juta.
Saya beli di situ boleh bayar belakang. Di situ magister manajemen saya ngambilnya. Manajemen ya berarti. Manajemen. Karena ya memang dari dulu sebenarnya bakatnya di jualan. Kayaknya saya menemukan passion sekolah itu yang relate yaitu Jualan ya. di manajemen dagang. ini. Menurut saya kok bagus ini gitu. Waktu di S1 pun di bahasa Inggris saya nyoba ngajar di IFB waktu itu. Ada les-les namanya IFB. Juga nggak begitu enjoy, nggak begitu relax. Kayaknya nggak bisa berkembang saya jadi seorang guru. Di manajemen ini saya menemukan, ternyata kayaknya saya di sini nih gitu. Pas nih ya. Nah, pas nih. Tapi nggak lulus karena waktu sudah semester 3, wah kayaknya berat nih nanti bayarnya gitu kan. 4 juta kali 3 sudah 12 juta. Nanti kalau mau lulus 16 juta. Mending tak berat modal gitu. Oke. Akhirnya nggak nerusin gitu. Nggak nerusin, Nggak akhirnya membuat bisnis. Sebenarnya sudah mulai bisnis waktu itu. Mulai bisnis. Saya gonta-ganti bisnis itu sebelum ke pecah telur itu kalau nggak salah 13 sampai 14 bisnis. Gonta-ganti. Apa aja? Kira-kira apa yang, aja? Yang masih inget ya. Yang masih inget loh, sampai anak kita selalu berarti maksudnya. Lupa. Yang gede-gede aja, Jadi waktu itu bikin TYE itu lagu yang entrepreneur bersama teman-teman itu kayak jasa-jasa vandal dan sebagainya itu juga agak lumayan. Waktu itu dekatnya dengan dinas kepemudaan. Setelah itu bikin keripik 3 rasa. Keripik 3 rasa. Keripik apa itu? Keripik singkong. Singkong yang ungu, yang manis. Oh, ubi ungu. Ubi ungu. Itu keripik 3 rasa. Jualan es krim. Jualan es krim ini juga menarik. Ini waktu saya sebelum S2 atau pas S2 ya. Saya jualan es krim itu ke SD. Itu cukup gede menurut saya. Cukup gede karena sudah bisa mengcover area kota. Saya punya tempat produksi di Gondang dan punya tempat produksi di Ngunut. Wih. Ya, namanya Es Krim 99. Kayaknya pernah tahu nggak sih 99? Ya. Itu berarti Mas. Ya, dulu saya ngedrop di SISD gitu. Jadi saya punya kurir. Jadi saya jadwal. Senin di kecamatan mana, Selasa di kecamatan mana, keliling-keliling. Itu yang keripik 3 rasa yang Senin. Keripik 3 rasa. Kalau yang apa? Yang es krim itu harus karena titip box ke SD habis itu dibawa pulang. Titip box dibawa pulang gitu. Jadi harus stay terus satu pengantar itu hanya mengcover beberapa area titik saja di situ karena waktunya pendek. Itu pernah kebakaran. Itu kebakaran pabriknya. Oh, es krim ya berarti. Es krim ya. Itu yang membuat saya waktu itu berhutang sangat banyak. Jadi waktu itu kan masih modal nggak punya. Terus kemudian nekat lah gitu menggadaikan sertifikat bapak saya, meyakinkan berkali-kali waktu itu masih terbiasa hutang ya, belum. Kalau sekarang sudah nggak berhutang. Nah, itu membuat saya banyak hutang di situ. Terus juga di tahun yang sama, saya juga punya usaha namanya Ford Cover. Ford Cover itu cover motor sama cover mobil, juga ditipu orang, dan orang yang nipu itu meninggal. Jadi nggak bisa ditagih gitu loh. Terus kemudian keluarganya juga ternyata banyak komplain ke dia. Jadi jadi di tahun itu banyak. Itu malah S1 ya. Jadi waktu S1 itu sudah mulai ya berarti? Iya. S1 itu saya memiliki cicilan 3 juta sekian. Padahal semesteran saya itu per 6 bulan 600.000. Terus itu gimana? Saya menghilang. Menghilang dari kampus? Menghilang dari mana-mana? Itu saya timelinenya agak lupa. Pokoknya itu sudah hampir-hampir selesai atau sudah selesai begitu. Wah, urusan kampus sudah selesai, saya menghilang. Maksudnya menghilang itu saya dikejar debt collector. Oke. Iya, dikejar-kejar debt collector, kemudian sampai debt collector itu hafal tempat saya. Saya nongkrongnya dulu di Telkom. Karena waktu itu ada wifi gratis yang 3.000 untuk saya sampai sore gitu ya, voucher gitu. Sampai nyari di situ ketemu gitu. Pokoknya saya menghilang, nomaden itu. Pokoknya menghindari debt collector, gonta-ganti nomor sampai fobia sama nomor HP, dering itu fobia banget. Itu waktu saya masih entah itu mungkin pertengahan antara S1 S2 kali ya, lupa saya. Usianya pokoknya usia kuliah gitu. Usia kuliah masih sekolah. Dan waktu itu saya fobia banget. Ada drink. Itu mengatasinya akhirnya selesai. Nah, akhirnya gini. Mengatasinya pertama kita harus hengkang dulu, jernih dulu pikiran. Kita coba apa nih. Kan harus nyari duit kan berarti? Iya, harus nyari duit. Tapi kalau dikejar-kejar terus nggak bisa. Ya kita harus relax dulu di belakang, relax, nyantai begitu. Terus kita waktu itu ada sedikit modal atau apa, modal barang. Jadi Ford Cover tadi ada sisa barang, dibeli lagi sama suppliernya. Waktu itu suppliernya Ford Cover sama saya dirikan kafe
kafe saudagar waktu itu, saudagar kafe di dekat IAIN. Di situ banyak berpikir, banyak merenung peluang-peluang apa yang nanti digarap gitu. Udah mulai bisa nyicil dikit-dikit gitu. Nah nanti, tapi akhirnya endingnya dibantu keluarga juga, keluarga. Mas saya nggak tegang lihat saya, karena debt collector sudah menyerang ibu saya, jadi ibu saya dimarah-marahin. Jadi sudah nggak mendatangi saya, tapi mendatangi keluarga saya. Ibu saya dimarah-marahin. Pasti keluarga udah kepikirannya. Iya, wes udah macam-macam lah. Akhirnya keluarga besar ya membantu saya. Itu yang Arab piye-piye, kita itu tetap butuh keluarga gitu. Jadi alhamdulillah dibantu diselesaikan keluarga. Waktu itu tinggal 9 juta atau 8 juta gitu, dibantu diselesaikan keluarga. Sambil, jadi kan di beberapa titik yang nggak bisa tercover dibantu keluarga, ada juga yang dia agak slow. Nah itu saya bawa sampai menikah. Jadi sampai hutangnya. Jadi hutangnya sampai menikah pun saya masih menyicil hutang. Tapi akhirnya selesai juga. Selesai juga. Terus tadi aku dapat spill info dari Mas Teguh, katanya juga sebelum mendirikan Pecah Telur itu pernah bikin aparel juga. Iya betul. Aparel. Yang cukup gede membesarkan nama saya itu aparel itu. Jadi 2000 brand fashion ya, fashion namanya Swarga Hijab. Saya mulai di 2000 agak akhir-akhir ini. Di 2017 itu saya memulai brand fashion. Dari 0 karyawan sampai memiliki 300 karyawan. Sampai sekarang berarti masih jalan? Sampai sekarang sudah 0 lagi karena tutup. Karena tutup. Tapi bener ya, timeline-nya berarti itu sebelum bikin Iya, betul. Sebenarnya banyak lagi, tapi kebanyakan nanti kereta sipil semua. Iya. Mungkin kalau semisal nanti kapan-kapan kesini lagi boleh jelasin dia. Singkatnya itu. Terus bikin bisnis itu, terus akhirnya kenapa kok harus akhirnya 0 lagi? Jadi bisnis itu sebenarnya itu bukan pada produknya ya, tapi lebih ke kita. Jadi bisnis itu bagaimana mental kita dibentuk, bagaimana kita peka terhadap peluang, bagaimana kita menyelesaikan masalah, sebenarnya itu menancapnya di kita. Produknya itu bisa ganti-ganti, timnya bisa ganti-ganti gitu. Tapi yang menjadi pendewasaan itu adalah bagi kita sendiri. Saya bisnis fashion itu dimulai juga karena ketidaksengajaan juga. Jadi karena istri saya itu sudah berkeluarga, istri saya suruh resign karena mengajar di Blitar, rumah saya di Tulungagung sangat jauh sekali. Resign, saya memberikan istri coba bikin jualkan produk orang. Dia jualkan produk baju milik orang, rame, habis itu bikin sendiri. Bikin sendiri, saya di usaha sebelumnya waktu itu penulis konten juga di media-media begitu. Itu sampai habis lulus SE, maksudnya setelah menikah ya? Itu yang melunasi hutang saya. Jadi konten penulis ya? Content writer. Betul. Habis itu mulai goyang. Nah, saya membantu istri. Wah, istri kelihatannya prospek ini usahanya gitu. Jualin baju muslimah gitu. Yaudah, saya bikin konveksi sendiri gitu. Nyari partner gak ketemu, sampai akhirnya ketemu partner, cocok, kita bikin brand Swarga Hijab. Dalam waktu 3 tahun, boom gitu. Dalam waktu 3 tahun? Boom. Omsetnya luar biasa. Pernah kayak pas momen gini-gini tuh 2 miliar per bulan. Itu kalau Mas Agung, apakah itu titik yang cukup tinggi? Ya, cukup tinggi. Nanti bakalan lebih tinggi lagi nanti. Nah, tapi yang sejauh ini yang tertinggi itu. Jadi bisnis fashion itu bisnis yang merubah hidup saya. Jadi dari saya yang kemudian awalnya utang-utang banyak sudah mulai lunas, tapi masih di hidup sederhana lah. Sekarang juga tetap sederhana sih, cuma berbeda level gitu. Jadi pertemanannya itu jadi luas gitu. Jadi channelnya jadi kayak bisa berteman dengan orang-orang. Jadi kan orang-orang itu kan kadang-kadang memilih teman setara ya, kadang-kadang orang-orang yang berduit itu mereka ya temannya ya gitu-gitu aja. Jadi ini merubah hidup saya. Jadi bisnis fashion itu merubah kehidupan saya. Jadi dulu mungkin di bawah, sekarang agak menengah lah gitu. Tapi akhirnya benar karena COVID gulung tikar. Karena COVID. Banyak hal tapi diperparah dengan COVID. Gimana itu ceritanya? Jadi intinya itu pengelolaan keuangan penting. Jadi pengelolaan keuangan penting. Saya scale up bisnis dari scale up bisnis bikin garment di 2 garment waktu itu menggunakan uang panas. Uang panas itu adalah uang supplier yang harusnya saya bayar. Kalau konveksi itu kan boleh bayar apa, Mbak? Boleh bayar apa?
Bayarnya boleh belakangan gitu Oh, lah. boleh belakangan. Nah, gitu. Ada. Itu uang tak gunakan scale up, tak gunakan bangun garment dan sebagainya. Harapannya ya lancar kalau seperti tahun-tahun sebelumnya kan kalau Ramadan pasti habis, pasti nanti laku banyak gitu. Ternyata tahun itu Ramadannya Covid gitu. Jadi barang itu ada 30.000 set baju premium yang kemudian mangkrak gitu. Untungnya dari 3 tahun itu saya nggak pernah ngambil gaji banyak, Mbak. Jadi misalnya saya ada untung 100 juta atau bahkan 200 juta, saya paling ngambil cuma 10 juta. Berarti masih ada cadangan Itu ya? tak kumpulkan jadi barang. Jadi ketika bangkrut pun baju-baju yang banyak itu sebagian laba saya yang jadi baju gitu. Jadi waktu selesai, biasanya orang bangkrut itu kan meninggalkan utang. Jadi waktu itu saya bangkrut, tapi nggak meninggalkan utang. Jadi utangnya bisa ketika saya obral, saya jualan ke itu, saya kasih ke supplier, masih ada sisa. Masih ada laku lah ya? Masih ada laku. Udah mulai habis, jadi masih ada sisa uang di saya gitu. Dan itu masih terselamatkan. Bahkan alhamdulillah bisa nyicil beli lahan, terus kemudian itu bikin YouTube ini malah alhamdulillah bisa ada cash flow lagi, bisa bikin rumah dan sebagainya. Terus akhirnya gimana setelah bisnis pakaian tadi, fashion tadi, terus kenapa sih kok kepikiran akhirnya bikin YouTube? Itu nggak sengaja juga. Kebanyakan tidak sengaja memang ya? Nggak sengaja juga. Ide-ide itu. Jadi pertama kali saya mengenal YouTube, itu sebenarnya sudah lama ya, tapi ada kesempatan pertama kali bikin channel itu ketika saya di Rusunawa, kan saya kena COVID pertama kali di kena COVID terus akhirnya pertama kali masuk ke Rusunawa. Nganggur kan di situ, saya bikin channel, nama channel pertama saya Elhub Studio. Elhub Studio. Iya, 8 bulan atau 7 bulan, nggak berkembang. Isinya apa itu? Itu kayak cerita-cerita Islami gitu. Cerita-cerita Islami. Kayak ya meliput diri sendiri samain cerita gitu, Mas? Bukan. Jadi ngambil tausiah dari ustadz gitu. Habis itu dibikin ilustrasinya gitu-gitu. Dibikin ilustrasi. Tadi kan sempat di-spill juga kalau Mas Ahung tuh jualan gambar. Berarti memang suka gambar juga ya? Jadi teman yang gambar. Jadi teman yang gambar, bukan saya. Jadi saya memang bikin storytelling ya. Saya itu basicnya memang manajemen. Jadi ketemu tukang gambar jadi jualan gambar, ketemu tukang video jadi YouTube gitu. Nah, gitu ya. Jadi ketemu siapapun jadi apa gitu. Di Rusunawa itu COVID ya kan, karena terisolasi. Aku gatel pengen gawe sesuatu. Saya tuh nggak bisa diam. Maksudnya nggak bisa mandek. Itu nggak bisa, harus melakukan sesuatu. Iya, kalau menang lebih stres. Jadi harus bikin sesuatu. Itu berapa bulan di Rusunawa? Di Rusunawa nggak lama, sekitar 1 bulan nggak ada kalau nggak salah. Tapi habis itu berlanjut selama 8 bulan. Ya 8 bulan, itu nggak berkembang channel saya. Tapi saya banyak belajar. Channel itu harus konsisten, channel itu harus bagus dan sebagainya. Saya banyak belajar. Nah, habis itu ketemulah mantan fashion saya tadi. Jadi dia itu partner di fashion ya? Bukan partner ya, kayak vendor. Dulu waktu di fashion itu saya kayak bikinkan baju itu, videonya, fotonya kan di vendor. Ketemu sama dia, sama-sama nggak ada pekerjaan gitu. Kita bikin itu aja, ayo gitu. Nah. Terus kepikiran pecah telur. Konten kan waktu bikin YouTube kan pasti mikirin dulu kan. Aku kira-kira gawe konten apa ya? Gitu. Kenapa yang tercetuskan kok pecah telur aja? Pecah telur tuh apa sih sebenarnya? Ya, pecah telur itu bermakna pecah telur secara bahasa itu bermakna closingan pertama. Oh, udah pecah telur nih gitu. Nah, terus atau secara lebih dalam lagi, kalau orang ada telur nih, kemudian dia pecahnya dari luar, berarti dia tidak tahan terhadap tekanan dari luar. Tapi ketika itu pecahnya dari dalam, nah berarti dia sudah siap untuk tumbuh, untuk hidup gitu. Kenapa sih pecah telur? Tadi lanjut aja. Kenapa pecah telur? Kalau namanya udah berarti ya. Kalau jenis kontennya itu karena gini, Mbak. Jadi pecah telur itu kategorinya biografikal. Berarti biografi ya, dokumenter, cara pengemasannya secara dokumenter, bisnis. Ini karena kekuatan kita masing-masing. Jadi saya tadi kan ketemu partner saya tadi, dia tuh jago bikin film dokumenter. Dia sering menang juara nasional gitulah ceritanya, film-film dokumenter gitu, film pendek. Saya punya link pebisnis. Karena saya sebelumnya pebisnis yang cukup diakui juga di kalangan teman-teman gitu. Jadi saya punya banyak relasi bisnis. Jadi saya mendatangi teman-teman itu, dikelola dengan cara dokumenter gitu. Dan alhamdulillah boom di konten kedua. Makanya isinya soal
perjuangan para pebisnis. Perjuangan para Karena pebisnis. juga sesuai sama pengalamannya Mas Pengalaman. Agung juga gitu ya. Betul. Luar Iya, biasa iya, sekali. iya. Isinya jadi wong Solo. Isinya Wong Soro tapi Wong Soro akhirnya dadi mulya, Iya, Mas. Ya. itu Wong Soro. Wong Soro dadi mulya. Wong Soro dadi mulya. Ada episode yang menangis. Waduh, Itu yang kalau nggak salah ayam. ayam, menangis lihat ayam berarti. Yang Bukan. Kalau nggak salah. Maksudnya perjuangannya membangun Iya, iya, itu iya. Banyak ayam, ternakan ayam itu. Tapi berarti pecah telur ini memang punya misi nggak sih awalnya? Dari Awalnya misinya nggak ada. Maksudnya misinya ya hanya untuk ya kita mengisi kegiatan karena COVID. Apa yang bisa kita lakukan. Tapi semakin kesini, Semakin kesini semakin, oh kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya dulu sampingan, sekarang jadi utama. jadi utama. Jadi utama. Ingat nggak sih Mas dulu pertama kali yang diwawancara buat pecah telur siapa? Pak Munir, Pak Munir? pengusaha ayam. Jangan-jangan ya Itu orang Kalidawir tadi Mas. Nah, itu iya yang Iya, orang Kalidawir. itu konten yang pertama tapi Konten pertama kali. menyentuh banyak orang Mas ternyata. Iya. Ini salah satunya. Betul. Itu sekarang dilihat lebih dari berapa? 1 juta atau berapa? Luar biasa. Konten pertama aja udah Iya, viral ya. Konten iya. kedua lebih dari 2 juta atau 3 juta. Itu Pokoknya- kalau misal jenengan lihat itu kenapa kok bisa naik? Karena padahal kan itu yang pertama. Iya, Kalau menurut betul. sampean kenapa itu? Karena waktu itu kontennya baru ya, maksudnya tidak begitu banyak yang bermain seperti itu, kategorinya baru, terus dengan mungkin lebih cara gambar kan menurut saya bagus ya Mas ya. Menurut Masnya gimana? luar biasa. Bagus Bagus banget, ya. bagus banget. Saya ngelihatnya juga bagus banget. Terus kemudian Mas. kita juga galinya lebih dalam gitu, lebih dalam ke sosoknya. Jadi orang merasa tersentuh. Nah, secara produk seperti itu di saat yang tepat. Di saat lagi orang lagi mumet, Oh di saat iya, lagi habis COVID juga ya kan? Jadi butuh lagi pusing, inspirasi. butuh inspirasi. Jadi produknya bagus di saat yang tepat gitu. Produknya bagus banget. Ini bisa jadi apa ya? Cara untuk bisnis juga kan salah Betul, satunya. itu namanya Itu. momentum. Momentum. Di dalam kamera Pak Munirnya kelambine Kuning. Iya, iya betul. itu perjuangan tuh. Iya. Tapi kan setelah pecah telur itu semakin lama semakin banyak terus akhirnya misinya lebih ke membangun inspirasi membagikan inspirasi buat orang-orang. Iya, jadi banyak kemudian tercipta visi-visi yang bagus, contoh gitu. Jadi sampai dulu itu saya punya gini, saya walaupun nanti channel ini nggak menghasilkan akan tetap saya garap gitu, karena banyak orang yang komen terima kasih, banyak yang kemudian mendapatkan manfaat, wah kayaknya Dampaknya bagus. bagus ini. Jadi walaupun nanti katakanlah waktu itu ya nggak menghasilkan pun tetap tak lanjutkan, tak subsidi lah gitu dari. Tapi ternyata malah ketika kita ikhlas seperti itu malah rezekinya di situ gitu. Wah akhirnya ya udah sekarang kita mantapkan lagi, kita ingin membantu banyak orang, kita ingin memberikan manfaat. Kadang-kadang kan sedekah itu tidak harus dengan uang. Nah, sedekah melihat tayangan juga bisa. Memberikan tayangan yang bagus, yang berdampak. Coba gini, kadang-kadang saya itu memberikan motivasi ke teman-teman kameramen atau teman-teman itu gini. Coba ya, Saman bayangkan orang melihat tayanganmu yang kamu edit, yang kamu ambil gambar. Orang itu berubah, mendapatkan inspirasi. Dia bekerja untuk keluarganya. Dia kan ada berapa manfaat yang dia tambah. Nilai tambah dia untuk dia dan keluarganya berbuat baik. Maka setiap ada kenaikan kebaikan di teman-teman yang melihat, sama juga dapat pahalanya. Nah gitu, itu yang kemudian tak tekankan kepada teman-teman. Makanya ketika teman-teman ngedit, ya udah sepenuh hati gitu. Teman-teman ngambil gambar sepenuh hati gitu. Maka itu yang kemudian bagus, ini harus yang bagus gitu. Nah itu. Yang bagus, maka dampaknya juga akan bagus. Gak cuma buat kita, tapi buat orang lain juga. Buat orang lain. Oke, itulah kenapa sekarang akhirnya pecah telur merambah ke beberapa aku ngaraninya anak-anak ya. Iya. Seperti telur studio, terus moles telur, Iya, terus betul, kemarin betul. juga sempat bikin bisnis snack telur juga. Betul. Itu gimana itu? Jadi kenapa kita bikin channel-channel yang lain yang serba telur gitu ya? Iya, yang serba telur. Karena mungkin kalau nama mungkin karena filosofi itu tadi ya. Iya. Tapi itu akhirnya ya dari Iya. Jadi dari pecah telur akhirnya kita harus cari, kalau telur studio itu malah induknya waktu itu pengennya. Jadi udah kita cari indukan dulu dah, indukan ayam. Indukan telur namanya telur studio. Itu induknya. Kemudian kenapa kita bikin kuning telur, bikin koles telur sama telur ceplok.
ada 3 telur yang lain itu karena sebenarnya nolong teman sebenarnya. Oke. Jadi banyak teman saya yang juga nggak ada kegiatan. Saya mengharapkan kejadian yang sama. Jadi teman-teman itu tak jadikan, ayo, aku punya tim sekarang, punya tim kameramen, punya tim editor, juga nggak padat-padat banget untuk mengerjakan pecah telur. Maka teman-teman saya ini, kamu punya ide apa gitu. Terutama teman-teman yang dulu pernah berdampak di kehidupan saya. Misal kayak kelas telur. Jadi kelas telur itu, jadi kalau saya bikin program itu harus ada foundernya, Mbak. Jadi saya nggak bisa berpikir ke situ secara detail kan. Harus saya menemukan orang foundernya bahasanya. Nah, foundernya ini teman saya yang dulu invest ke usaha saya, yang Swarga Hijab itu. Nah, cuma karena COVID juga terpuruk, usahanya dia yang asli juga lagi turun. Dia bikin ide kuliner. Ya udah, kuliner nanti tak support dari resource saya gitu. Itu tapi nggak berkembang juga, tidak berkembang waktu itu. Tapi ya dia minimal dapat kegiatan yang bagus, dapat relasi dari situ. Akhirnya sekarang malah karena kolesterol, sekarang dia bikin usaha kuliner. Oke, karena kolesterol bahas soal kuliner. Ya. Terus lagi apa kuning telur itu juga teman saya pulang dari Surabaya, pulang ke Tulungagung, nggak punya pekerjaan. Ya punya pekerjaan tapi belum menghasilkan, ya udah bikin channel. Dia basicnya di properti. Oke. Gitu. Yang telur ceplok juga gitu, dari apa yang ngarani, dari TV Surabaya di PHK lah begitu, pulang ke Tulungagung ya bikin program. Nah, jadi rata-rata memang bantu teman-teman saya. Oke. Kalau yang telur ceplok itu soal apa? Makanan juga. Terus yang tetap inspirasi soal bisnis di pecah telur. Kalau telur studio ini kan katanya sering juga atau rencana membuat kelas-kelas untuk para kreator mungkin ya? Ya, terus kemudian itu, biar nyambung ya. Jadi tadi bikin telur-telur yang lain itu, ternyata nggak berjalan. Tapi mereka sudah punya aktivitas masing-masing sekarang. COVID sudah berlalu. Nah, akhirnya saya berpikirnya itu bukan ke channel lagi. Jadi dari pecah telur ini apa yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, akhirnya punya produk-produk turunan gitu, Mbak. Jadi pecah telur itu kan setiap hari, kan kalau YouTube kan kelihatan ya, 24 jam berapa traffic yang datang, itu sekitar 200.000. Kalau pas lagi rame, ada 600.000. Berarti minimal sehari itu ada 100.000 orang yang tahu channel ini gitu. Wah, kayaknya nih kalau dibikin bisnis menarik nih gitu. Nah, akhirnya mulai terpikirlah bikin bisnis. Kita kolaborasi bisnis pertama kosmetik waktu itu. Kedua pecah telur snack. Kosmetik mereknya Fit Skin mereknya. Fit Skin. Habis itu pecah telur snack. Yang snacknya juga namanya pecah telur ya? Ya, kalau yang pakai nama pecah telur yang snack aja, pecah telur snack. Habis itu ada madu, Sahir mereknya. Nah, sekarang yang terbaru bikin edukasi. Edukasi namanya? Edukasi Pecah Telur Academy. Pecah Telur Academy. Betul. Oke. Pecah Telur Academy. Oke, Pecah Telur Academy itu gimana Pecah Telur Academy itu? Pecah Telur Academy itu kita bikin subscription atau modelnya kayak Netflix. Jadi Mbak Intan, kalau Netflix kan di situ banyak video-video film ya di situ ya. Jadi nanti saya bikin, ini sudah mulai, sekarang ada 3 series di kayak Netflix itu, tapi masih numpang di YouTube karena belum bisa bikin platform sendiri. Jadi di YouTube itu ada membership di situ. Cuma kita sudah klasifikasi. Ada pertama waktu itu kita bikin cara memiliki bisnis dengan modal 50.000. Itu sudah ada 30 videoan di situ. Kemudian cara menemukan winning product. Jadi kalau kita mau jualan apa ya dengan kemampuan saya seperti ini, itu diajarin cara menemukan produk dan cara marketingnya. Kayak gitu-gitulah. Dari pembelajaran bayarnya 50.000 per bulan. Per bulan. Ya. Oh, membership, betul, subscribe, berlangganan. Modelnya di YouTube-nya Pecah Telur. Pecah Telur. Mungkin nanti teman-teman kalau misal pengen cari ilmu soal bisnis, soal boleh. apa aja Mas? Bisnis yang tentang bisnis saja. Bisnis saja. Cuma dari beberapa kategori bisnis. Silakan ya, langsung datang ke YouTube-nya Pecah Telur. Nanti di situ ada berlangganan untuk kelas Pecah Telur Academy. Pecah Telur Academy. Itu. Betul. Kira-kira nanti setelah ini Pecah Telur ini akan dibawa kemana lagi, Mas? Jadi saya juga kadang-kadang itu gini, Mbak. Kadang-kadang, jadi yang kita tentukan itu tema besarnya aja. Cuma caranya nanti kita kadang-kadang harus mengikuti apa yang lagi tren. Karena saya itu pernah kayak, wah ini harus bawa ke sini, ternyata nggak berjalan atau sesuai nggak lagi tren gitu. Jadi kita tentukan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bermanfaat dengan channel kita ini dan orang-orang di dalam tim ini. Bermanfaat artinya apa? Kalau saya bermanfaat untuk keluarga saya, untuk bagaimana menjamin untuk kehidupan
anak dan istri saya. Tim karyawan juga gitu. Karyawan itu kita itu mencanangkan bagaimana karyawan ini bisa sejahtera. Kan kadang-kadang kita itu berpikir karyawan dengan gaji UMR katakanlah dengan 2,2 juta. Gimana caranya mereka bisa punya rumah ya? Bahkan untuk hidup aja mereka ya ngepas dengan uang segitu. Nah, itu juga kita berpikir. Nah, kita bagaimana kemandirian para teman-teman yang bekerja di tempat kita. Jadi, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk kita, untuk lingkungan sekitar yang menikmati tayangan, kemudian orang yang kemudian diliput, bekerja dan diliput juga akhirnya bisnisnya juga makin gede. Jadi intinya bermanfaat aja. Jadi kita bermanfaat itu menjadi visi utama. Nah, adapun untuk program yang jangka pendek itu mengikuti aja. Ya kayak hari kita barusan bikin namanya Explore bareng Pecah Telur. Kita baru bikin namanya setelah tadi Pecah Telur Academy, ada lagi juga namanya Pecah Telur sampai lupa. Pecah Telur yang advertising gitu-gitu. Jadi iklan. Kita bantu teman-teman perusahaan untuk bagaimana menciptakan video yang bagus dan mereka beriklan gitu-gitu. Ya itu harus mana yang lagi bisa digarap gitu. Tapi tetap intinya adalah gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk semua pihak yang ada di perusahaan maupun di luar. Iya, terutama di perusahaan kita lah. Jadi bagaimana kesejahteraan mereka bisa. Lagi-lagi ilmu daging. Oke, kalau harapan kedepannya buat Pecah Telur atau ya terserah untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai sesuatu. Ya. Harapannya. Jadi kalau ini jadi untuk yang muda dulu. Kalau teman-teman masih muda, hajar aja semua. Jadi berpikir tetap, tapi resikonya lebih minim. Kalau sekarang misal di usia yang udah keluarga saya, seperti saya, kalau memulai harus benar-benar di manajemen keuangannya harus ditata. Kalau masih muda, nothing tulus saja kan. Kalau umpama sampai kembali ke level 0, siapa yang kan nggak ada juga, nggak ada tanggungan, nggak ada anak, nggak ada istri kan gitu. Jadi hajar aja semua. Jadi itu untuk kita, untuk mental, untuk pengalaman kita. Itu kalau masih muda nggak ada tanggungan, hajar aja. Kalau teman-teman udah punya keluarga, udah punya tanggungan, ya harus benar-benar dihitung, diperkirakan. Nggak boleh 0 gitu ya, karena ada punya anak, punya istri. Jadi ya diseplit-seplit. Ya kayak dulu saya memulai Pecah Telur itu dengan modal 20 juta. Kalaupun toh saya kehilangan 20 juta, saya ikhlas gitu. Karena itu uang dingin lah ibaratnya gitu. Jadi ketika sudah berkeluarga, udah mulai tanggungan, berbisnislah dengan pikiran ini pasti rugi. Kalau ini pasti rugi, berapa angka yang saya ketika hilang itu saya ikhlas, saya nggak masalah. Nah kira-kira gitu. Oke, itu dia pesan-pesan. Itu tadi aku ngomongnya kok harapan ya, aku ini pesan-pesan. Ya. Pesan-pesan. Harapan saya Indonesia lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Amin. Kalau semua orang-orangnya berpikir untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk manfaat, pasti insya Allah bisa. Insya Allah. Gitu. Luar biasa. Mas Agung, makasih banyak. Sama-sama Mbak Intan. Di podcast Lebih Dekat kami. Lebih dekat. Yeah. Luar biasa banget. Ini sebenarnya waktunya kurang cukup juga buat bahas yang detail-detail kecil-kecil. Karena kita pengen belajar banyak juga dari Mas Agung. Siap. Mungkin kapan-kapan ya Mas Agung bisa. Siap. Iya Mbak Intan. Tapi siap. terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Makasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya Radar Tulung Agung TV. Subscribe juga YouTube-nya Pecah Telur. Dan juga yang lain juga. Apa tadi Mas? Kolesterol, kuning telur, sama telur ceplok. Ya, tapi juga jarang diupload sekarang. Iya, tapi tetap karena isinya inspirasi semua. Jadi tetap worth it untuk di subscribe gitu, untuk ditonton. Jangan lupa juga nonton video-video lain di YouTube-nya Radar Tulung Agung TV. Aku Intan dan juga Mas Agung. Pamit dulu ya teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.